Halo guys, kembali lagi di channel YND. Di video kali ini saya akan mendongeng alcuta film Jim Button and Luke the Engine Driver yang dirilis pada tahun 2018. Disutradari oleh Dennis Gansel dan dibidangi oleh Gordon Solomon sebagai Jim Button serta Henning Baum sebagai Lucas. Jadi, film ini semoga tidak copyright. Daripada penasaran, mari kita lanjut copyrightnya. Berawal dari para bajak laut Will 13 yang tak sengaja menemukan keranjang kemambang. Bajak laut tersebut mengambilnya dan menemukan bayi laki-laki di dalamnya. Hal tersebut membuat bajak laut bahagia karena akan menjualnya ke Miss Grand Todd yang belum jelas identitasnya. Mereka mengirim bayi tersebut dengan menggunakan kantor pos, namun ternyata alamat yang tertulis tidak terbaca, membuat kurir pos mengirimnya ke sebuah pulau bernama Morrowland. Pulau yang sangat kecil di tengah lautan dan hanya dihuni oleh 4 orang, yaitu Raja bernama Alphonse, Nyonya Wade, Tuan Sleve, Lucas, dan Emma yang merupakan kereta lokomotif uap kesayangan Lucas. Setelah mereka membuka paketnya, Nyonya Wade sangat senang karena isinya seorang bayi laki-laki. Ia dengan senang hati akan mengasuh bayi tersebut. Hari terus berjalan, bayi tersebut tumbuh menjadi anak setengah remaja. Ia diberi nama Jim Button. Jim sangat akrab dengan Lucas serta Emma. Hampir setiap hari mereka mengelilingi pulau dengan mengendari Emma. Suatu hari Jim pergi ke gudang rumah ibu angkatnya, Nyonya Wade. Ia tak sengaja menjatuhkan rak lemari dan menemukan sebuah kotak yang merupakan tempatnya dulu dikirim lewat tukang pos. Di dalam kotak tersebut, Jim menemukan tulisan WIT 13 serta foto-foto waktu masih bayi. Di sini Jim mengetahui bahwa dirinya bukan asli kelahiran Morrowland. Jim langsung menghampiri Lucas untuk menanyakan dari mana dirinya berasal. Namun pada saat mau menanyakan, Lucas mendapat panggilan dari sang raja untuk menghadap kepadanya. Di saat Lucas menghadap sang raja, raja menjelaskan masalah di Morrowland, yaitu polusi dan kelebihan penduduk. Ia juga mengatakan pendapatnya untuk mengusir Emma atau Jim. Karena nantinya Jim akan berkeluarga dan tentu saja tidak ada tempat lagi di pulau kecil ini. Hal tersebut membuat Lucas bingung karena tidak mungkin untuk mengusir Jim yang masih kecil, serta di sisi lain Emma adalah kereta kesayangannya. Di ambang kebingungannya, Lucas curhat kepada Nyonya Wade dan mengatakan kalau ia akan pergi meninggalkan Morrowland bersama Emma. Saat pembicaraan tersebut, tanpa sadari Jim diam-diam menguping dan punya niat untuk ikut dengan Lucas. Sore harinya, Jim menghampiri Lucas dan Emma untuk ikut pergi bersamanya. Walaupun Lucas melarangnya, namun Jim tetap maksa karena ia berpendapat mungkin saja itu bisa membantu Jim bertemu keluarga aslinya di luar sana. Akhirnya, Lucas pun membiarkan Jim ikut pergi bersamanya. Pada jam 12 malam, Jim pamit secara dimak-dimik kepada Nyonya Wade yang sedang tertidur. Kemudian menghampiri Lucas dan Emma di dermaga. Dengan menggunakan Emma yang sudah dikasih pelampung biar kemambang, mereka mulai berlayar meninggalkan pulau kecil Morrowland.
Saat di tengah lautan, mereka mendapat masalah besar, yaitu datangnya badai besar. Badan Emma tak stabil, membuat Jim terjatuh. Di saat itu juga, ombak besar muncul, membuat Lucas bergegas menyelamatkan Jim. Akhirnya Jim berhasil kembali ke Emma, namun sayang mereka tersapu oleh ombak besar. Pagi harinya, mereka masih hidup dan terdampar di sebuah daratan yang disebut sebagai Mandala, sebuah negara fiksi yang terinspirasi oleh China. Jim dan Lucas bergegas membersihkan Emma dari sampah. Namun di sini Jim tak sengaja menemukan surat botol yang isinya tentang putri bernama Lizzie diculik oleh sebuah naga. Namun surat tersebut kurang lengkap karena ada bagian yang tak tertulis. Setelah itu mereka menuju ke Kaisaran Mandala untuk bertemu kaisar. Da fahren wir jetzt mal hin. Di saat mereka memasuki wilayah perkotaan Mandala, Lucas dan Jim terkesan dengan keunikan rakyatnya yang punya anak bertubuh kecil, serta masih banyak lainnya. Setibanya di depan istana, Jim melihat poster putri kaisar bernama Lizzie yang hilang. Menyadari kalau surat yang ia temukan berasal dari putri kaisar, Jim berniat untuk menemui kaisar untuk membantu mencari Lizzie. Namun mereka malah dihalang oleh penjaga kerajaan dan mengatakan bahwa kaisar tidak bisa bertemu dengan siapapun. Setelah itu, datanglah Pingpong yang merupakan pelayan kekaisaran. Pingpong menyuguhkan Jim dan Lucas masakan yang lezat, seperti temblek saus tiram, upil rica-rica, dan belalang goreng. Sambil menyemil walang goreng, Pingpong menjelaskan bahwa tidak ada lagi orang yang mau membahas tentang hilangnya Lizzie karena sang kaisar sendiri sudah bersumpah untuk tetap diam dan tidak akan bicara sampai Lizzie ditemukan. Setelah Pingpong pergi, Jim dan Lucas yang mempunyai keinginan mencari Lizzie langsung memaksa penjaga untuk masuk ke dalam istana. Kemudian muncul prajurit kaisar yang membawa Jim dan Lucas masuk ke dalam istana. Di sini mereka bertemu para hakim kerajaan yang tetap tak memperbolehkan Jim dan Lucas bertemu kaisar. Mereka juga menyuruh prajurit untuk menyerang Lucas. Hal tersebut membuat Lucas sewot, kemudian memutuskan untuk menghajar prajurit. Di saat Lucas sedang asik-asiknya nempiling prajurit, Jim disandra oleh para hakim. Gak lama kemudian, sang kaisar muncul, lalu menangkap para hakim yang berperilaku kasar. Lucas dan Jim langsung menawarkan dirinya untuk mencari putri Lizzie. Di sini Pingpong menjelaskan bahwa Lizzie tiba-tiba menghilang lalu meninggalkan sebuah surat botol di Sungai Kuning, di mana surat tersebut adalah sambungan dari surat yang Jim temukan di pantai. Setelah kedua surat digabungkan, Jim baru bisa menerangkan bahwa Lizzie diculik oleh bajak laut Wheat 13, lalu dijual ke Miss Greenthroat di kota naga yang terletak di daerah Sorrowland. Untuk mengetahui letak kota naga, kaisar menyediakan orang-orang bijaksana yang berwawasan luas dan menjelaskan bahwa mereka harus melewati hutan seribu keajaiban, lembah senja dengan suara menyeramkan, dan cermin gurun. Walaupun banyak rintangan yang harus mereka lewati, Jim dan Lucas tetap bersedia untuk membantu kaisar menemukan Lizzie.
Selesai itu, Lucas, Jim, dan Emma berangkat ke kota naga. Selama perjalanan, mereka bertiga berhasil melewati hutan 1000 keajaiban. Dan selanjutnya, mereka harus melewati jalan sempit lembah senja di antara dua dinding batu tinggi. Karena jalannya sempit dan memanjang, suara yang Jim dan Lucas keluarkan bisa memantul dan terus menggema. Gak mau lama-lama, mereka memutuskan untuk melewati jalan tersebut. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba dinding batu mulai runtuh. Lucas segera mempercepat Emma dengan menekan tombol darurat. Dengan kecepatan 12 kg per detik, akhirnya mereka berhasil lolos dari lembah senja. Setelah lolos, masalah baru pun datang. Mesin Emma sedikit ngeblank karena pistonnya rusak. Jim terpaksa harus masuk ke dalam mesin penuh air untuk melonggarkan sekupnya. Setelah beberapa menit gak muncul, akhirnya Jim nanggak dan berhasil melonggarkan skupnya. Kini, Emma kembali normal dan melanjutkan perjalanannya. Karena cukup jauh saat melewati gurun cermin, Emma tak bisa berjalan karena airnya mengering. Mereka pun tidak tahu harus bagaimana. Di sini, Jim merasakan fata morgana dan berimajinasi melihat Morrowland. Ia langsung mendekat ke Morrow, namun Lucas langsung menahannya karena Jim sedang berimajinasi. Pasrah dengan keadaan, akhirnya datanglah kakek-kakek dengan tubuh yang sangat besar. Namun saat mendekat, tubuhnya nyusut dan mengecil. Oh, entschuldigen Sie bitte mein schlecht. Ternyata, kakek tersebut mempunyai kelainan raksasa tiruan. Jika kebanyakan orang dari jauh terlihat kecil, maka tidak dengan kakek ini yang dari kejauhan malah terlihat sangat besar. Sang kakek juga mengenalkan dirinya sebagai Turtur. Setelah itu, Turtur mengajak Lucas dan Jim ke rumahnya yang kebetulan sekali banyak air di sana untuk bahan bakar Emma. Sebelum melanjutkan perjalanan, Jim, Lucas, dan Emma bermalam di rumah Turtur dengan disuguhkan makanan enak serta bakar-bakaran untuk mendinginkan tubuh. Pagi harinya, mereka melanjutkan perjalanannya ke Sorrowland. Turtur juga membantu mereka dengan menuntunnya ke Karang Hitam Sorrowland, tempat yang gelap serta bisa membekukan apapun. Di dalam Karang Hitam, mereka harus melewati jalan kecil setapak dan terowongan yang sangat gelap. Karena sangat gelap, Emma hilang arah dan nyungsep di tengah perjalanan. Emma hat den Weg verloren. Kini, suasananya menjadi sangat dingin. Mereka bingung harus ngapain. Jim yang suka minum susu murni akhirnya nemu ide dengan menyuruh Emma untuk bersiul sekeras mungkin. Lalu uap yang dihasilkan dari Emma menjadi salju serta bisa membuat jalannya sedikit terlihat. Dengan telaten dan percaya, akhirnya mereka berhasil melewati Karang Hitam dan tiba di tanah 1000 gunung berapi. Das wird wohl das Land der 1000 Vulkane. Karena banyaknya letupan lava, Jim dan Lucas berlindung di dalam sebuah lubang, di mana mereka ini bertemu dengan Nepomuk, seekor naga setengah kuda Nil. Karena bentuknya yang tidak terlalu menyeramkan, menjadikan Nepomuk minder dan memilih hidup jauh dari naga-naga lainnya.
Bahkan Nepomuk juga tidak bisa menyemburkan api dari mulutnya untuk membakar gunung berapi. Lukas dengan senang hati memperbaiki mesin pembakar gunung berapi dan berhasil membuatnya nyala kembali. Deine Luftzufuhr war blockiert. Wer war gestört? Wow. Untuk mengungkapkan terima kasihnya, Nepomuk memberikan batu bara ke Lukas dan kebetulan sekali batu bara Emma hampir habis. Nepomuk juga menunjukkan kota naga, namun yang bisa masuk ke dalam sana hanyalah naga sejati. 1000 Drachen wohnen dort, seit es auf der Kommt man in die Stadt hinein? Es gibt nur ein. Und wie sieht so ein richtiger Drache eigentlich? Mengetahui hal tersebut, Lukas dan Jim mendekorasi Emma menjadi naga dengan dibantu oleh Nepomuk. Setelah selesai mendekor Emma, mereka melanjutkan perjalanannya ke kota naga. Name ein bezauberndes... Dengan kecepatan 200 gram per detik, akhirnya mereka sampai di kota naga. Setelah masuk ke dalamnya, mereka menemukan tulisan Green Toad yang merupakan tujuan utama mereka. Frau Malzahn, gefälligst dran. Tanpa pikir panjang, Lukas dan Jim langsung masuk ke ruangan Green Toad dan mendapati seekor naga yang ternyata Green Toad itu sendiri. Ia main sekolah-sekolahan dengan anak-anak korban penculikan Wild 13, termasuk Putri Lizzie. Di saat Green Toad menghajar murid-muridnya karena diajari susah, Jim langsung menghentikan Green Toad. Ia juga sengaja mencuri perhatian Green Toad agar si Lizzie dapat bebas dan membebaskan yang lainnya. Hier endet. Was? Setelah itu, Jim menerpel kacamata Green Toad, membuat Green Toad marah. Kemudian Lukas dan Emma datang dengan menabrak Green Toad hingga pingsan. Sebelum meninggalkan kota naga, mereka berniat mengikat Green Toad lalu membawanya ke Kaisar Mandala. Setelah itu, Lukas dan Jim membawa anak-anak keluar dari kota naga secara dimak-dimik. Walaupun ada satu ekor naga yang mengejarnya, mereka berhasil lolos dan kembali ke Mandala lewat Sungai Kuning. Sesampainya di Mandala, Lizzie dipertemukan Kaisar dan menjadikan Kaisar mau berbicara kembali. Untuk mengungkapkan banyak terima kasih, Lizzie ingin menikah dengan Jim setelah dewasa. Setelah itu, mereka menemui Green Toad yang sekarang sedang sekarat. Green Toad mengatakan kalau dirinya akan tertidur lelap dan akan bangun setahun kemudian dengan bentuk yang baru. Di detik-detik terakhirnya, Jim menanyakan satu pertanyaan, yaitu gimana caranya kembali ke Morrowind. Green Toad menunjukkannya. Ia juga memberitahu tempat pulau terapung yang bisa digunakan Lukas untuk tempat tinggal Emma. Setelah itu, Green Toad bercahaya dan menjadi debu emas. Dengan jawaban Green Toad tersebut, akhirnya Lukas dan Jim kembali ke Morrowind diantar oleh Kaisar Mandala. Kebahagiaan Nyonya Watt muncul saat melihat Lukas dan Jim kembali. Raja Alphonse juga meminta maaf kepada Lukas karena telah mengusir Emma. Lukas memberikan pulau apung untuk menambah-nambah pulau Morrowind. Von Mandala und seine Tochter Prinzessin Habt ihr es hier, König? Selama 1 minggu, Kaisar dan Lizzie tinggal di Morrowind hingga akhirnya mereka kembali ke Mandala. zu nehmen. Sei so gut und schau mal nach Emma, ja? Pada suatu hari, Lukas menunjukkan sesuatu kepada Jim, yaitu kereta mini yang diberi nama Molly, yang nantinya akan menjadi kereta pribadi Jim.
Di akhir film, Jim mengatakan kepada Lucas bahwa ia tak perlu pergi mencari keluarga aslinya, karena di Tomorrowland adalah keluarga Jim sebenarnya. Film pun berakhir. Oke, itulah alcuta film Jim Button and Lucas. Semoga kalian terhibur alcuta yang saya bawakan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, udut adalah kunci cepat koit. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.